Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat, tepatnya materi kelas 11 yaitu bab 6 mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bab 6, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini, yang pertama, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, serta agama. Hal ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri. Mensyukuri apa yang kita miliki berarti menghargai dan menjaganya dari berbagai hal yang dapat mengancam. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme dan fanatisme yang berlebihan, sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk dapat mempertahankan persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bagian A pada pembahasan ini yaitu makna persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa, bahasa maupun adat istiadat, dengan ribuan pulau dan jumlah penduduk yang besar. Untuk mencapai persatuan hingga diproklamasikannya kemerdekaan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Persatuan dan kemerdekaan negara Indonesia dapat dicapai karena rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan persatuan rakyat Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Hasil Kongres Pemuda II ini adalah suatu pernyataan sangat penting dalam sejarah persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Makna pernyataan dari Sumpah Pemuda yang pertama adalah menjadi awal tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga, menandai munculnya lambang-lambang pemersatu bangsa seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Dan yang keempat, menggalang dan memperkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi tetap bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu sebagai warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan,
dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan kepentingan dan tujuannya serta melakukan kegiatan yang dianggapnya penting. Namun, dalam menentukan tujuan dan melaksanakan kegiatannya, individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk dari rasa tanggung jawab sehingga kehidupan bermasyarakat akan tetap harmonis. Prinsip yang keempat adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan prinsip yang kelima adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Bagian B yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bagian ini kita akan membahas kehidupan bernegara yang sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi, sudah jelas bahwa bentuk negara Indonesia bukanlah negara federal atau federasi, tetapi negara kesatuan. Sistem pemerintahan negara Indonesia juga sudah jelas, yaitu republik dan bukan berbentuk monarki atau kerajaan. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan Indonesia ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kemudian, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Memasuki era reformasi, bangsa Indonesia bertekad menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen tersebut, yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil presiden. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Kemudian, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, bagaimana kemudian pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kita lihat bahwa yang pertama, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Dan yang terakhir yaitu kekuasaan kehakiman atau yudikatif dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Variasi sistem pemerintahan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia antara lain adanya pemilihan secara langsung, yang sebelumnya adalah pemilihan secara tidak langsung. Kemudian adanya sistem bikameral antara DPR dan DPD di badan legislatif, mekanisme check and balance atau saling kontrol, serta pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPR untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Pengawasannya tentunya terhadap badan eksekutif, yaitu presiden beserta jajarannya. Bagian C pada bab ini yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perjalanan dan masa depan bangsa Indonesia. Terdapat faktor-faktor yang mendorong terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Namun, ada pula faktor-faktor yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut kita akan membahas faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi salah satu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia telah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ikrar tersebut menyatakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah masa penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, persatuan dan kesatuan bangsa yang diikrarkan Sumpah Pemuda tidak kehilangan relevansinya, bahkan menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, maupun agama. Dan yang keempat adalah semangat kebersamaan seperti perilaku gotong royong, solidaritas terhadap sesama masyarakat, serta toleransi keagamaan. Adapun mengenai faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia terdiri atas keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Keberagaman tersebut dapat menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya, apabila kita mencurigai orang yang berbeda dengan kita, tidak bertoleransi kepada kelompok lain, atau menganggap kelompok kita lebih baik dari kelompok lain. Yang kedua, Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan ribuan pulau. Terdapat pengaruh dari wilayah yang luas dengan banyaknya pulau. Sejumlah daerah dikhawatirkan dapat memilih memisahkan diri dari NKRI. Daerah tersebut antara lain daerah yang jauh dari pusat, daerah perbatasan dengan negara lain, dan daerah yang memiliki kekayaan alam yang besar. Dan faktor penghambat yang ketiga adalah ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Bagian D pada bab ini yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain, yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme, yaitu perilaku mencintai tanah air. Dan yang kedua, bertoleransi dalam kehidupan beragama, yaitu menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran sosial. Di antaranya menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita.
Yang keempat, menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Maksudnya adalah kita harus memberikan penghargaan yang sama kepada semua budaya yang terdapat dalam masyarakat kita. Tidak ada satupun budaya yang dapat dicap aneh, rendah atau kuno hanya karena budaya itu berbeda dengan kebudayaan kita. Yang kelima adalah menyelesaikan konflik dengan akomodatif melalui mediasi, kompromi, dan adjudikasi. Akomodatif artinya sifat dapat menyesuaikan diri. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Dan kompromi adalah bersetuju dengan jalan damai. Serta adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. Karena negara kita berdasarkan konstitusi adalah negara hukum. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.